Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik. Baik, sekarang kita belajar pelajaran Ekonomi. Pelajaran ekonomi sekarang adalah materinya tentang pendapatan per kapita. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Saman. Silakan Ananda Saman, pimpin doanya. Sebelum melaksanakan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, dalam belajar kali ini setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk menambah rasa semangat kita dan rasa cinta kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib, lagu nasional, yaitu lagu Tanah Airku. Kalian boleh berdiri, kita nyanyi sama-sama. Gak apa semua ya? Hafal. Oke. Baik. Ya. Airku tidak kulupakan, dan bergerak selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, biarlah hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan kita bernyanyi lagu nasional, kita semakin cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengaksen kehadiran kalian. Ya. Yang pertama, Aulia Juman, Hadir Bu. Luna Lutfia, Hadir. Marsanda, Muhammad Saman, Siti Afifah, Hadir. Siti Hadijah. Hadir Bu. Alhamdulillah pada hari ini anak dan ibu bisa hadir semuanya dan bisa mengikuti pelajaran ya dengan baik. Selanjutnya Ibu akan mereview tentang materi sebelumnya. Ya. Kira-kira materi sebelumnya, pelajaran minggu lalu itu materinya tentang apa ya? Ada yang ingat? Pendapatan Pendapatan nasional. nasional. Iya betul. Ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Coba angkat tangan. Pendapatan Ya, rata-rata betul. pendapatan rata-rata penduduk suatu negara secara satu periode tertentu. Ya, tuh baik. Terima kasih Husnul jawabannya. Jadi pendapatan nasional itu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu, yaitu 1 tahun. Yang kedua, ada belajar tentang komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional ada berapa ya? Ini ya, Mas Anda? 6. Ada 6. Ya, tuh. Yang pertama apa Mas Anda? Produk domestik bruto PDB dan Ya. produk nasional bruto PNB, Hmm. produk
nasional neto PMN. Ya, ada produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan produk nasional neto. Tiga lagi, ada yang tahu yang ketiganya? Ya, Hadijah, boleh disebutkan yang keempat apa? Pendapatan nasional bersih atau net national income, Ya, personal income, dan disposable income. Dan disposable income. Jadi, adapun manfaat mempelajari pendapatan nasional yang kemarin, kita ketahui kemakmuran masyarakat suatu negara. Di dasarnya yang harus dicapai yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah peserta didik mengamati tayangan video dengan seksama dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat mendeskripsikan pendapatan per kapita dengan benar. Adapun indikator pencapaiannya dalam pembelajaran kali ini ada 3. Ya, bisa dibacakan apa indikator dari pembelajaran sekarang? 1. Menjelaskan pengertian pendapatan per kapita dengan baik. 2. Menjelaskan manfaat pendapatan per kapita dengan baik. 3. Menghitung pendapatan per kapita dengan tepat. Are you ready? Baik, kita lanjutkan ke materi intinya yang akan kita pelajari, itu tentang pendapatan per kapita. Kira-kira ada yang sudah tahukah apa itu pendapatan per kapita? Bu, Eka? pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Ada lagi yang tahu selain Eka tadi? Boleh jawaban Eka? Husnul? Sebagai nilai atau jumlah barang dari jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap produk suatu negara selama satu periode tertentu. Ya, baik, bagus jawabannya ya. Ya. Jadi jawaban Eka dan Husnul itu semuanya benar. Jadi pengertian pendapatan per kapita di sini adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Tentunya satu periode tertentu itu adalah tahun. Ya, 1 tahun. Atau bisa juga diartikan bahwa pendapatan per kapita itu adalah nilai atau jumlah barang dan jasa rata-rata orang yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Lanjutkan ke manfaat pendapatan per kapita. Jadi ada 4 manfaat pendapatan per kapita. Ada yang bisa menyampaikan 4 manfaat pendapatan per kapita tersebut? Ayo. Ya, Nani boleh? Kakak? Pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Kedua, pengembangan pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Tiga, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. 4. Untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Selanjutnya, ada penghitungan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu tentunya menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan Jasa. dan kenikmatan yang diperoleh oleh setiap Duduk. Adapun rumus penghitungan pendapatan per kapita, apa rumusnya? PNB Bagi jumlah penduduk. dibagi Jumlah penduduk. jumlah Duduk. Contohnya, misalnya di sini ada negara X pada tahun 2015 memiliki produk nasional bruto atau PNB sebesar 1.150 Juta. miliar dan jumlah penduduk sebanyak 50 juta jiwa. Berapa besar pendapatan per kapita negara X pada tahun 2015? Kalian masukkan, kan sudah tadi disebutkan rumusnya. PNB dibagi jumlah penduduk. PNB-nya berapa? 1.150 miliar dibagi jumlah penduduknya 50 juta. 50 juta. Hasilnya
23.000 US dollar. Ya, karena di sini hitungannya pakai dolar Amerika. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, negara Y pada tahun 2020 memiliki PNB sebesar 1.100 miliar US dollar, ya, dan jumlah penduduknya sebanyak 110 juta jiwa. Berapa besar pendapatan per kapita negara Y pada tahun 2020? Sama rumusnya. Apa rumusnya, Asia? PNB dibagi jumlah penduduk. Ya, PNB dibagi jumlah penduduk. PNB-nya berapa? 1.100 miliar US dollar dibagi 110 juta jiwa. Hasilkan pendapatan per kapita 10.000 US dollar. Dari contoh yang tadi, ya. Contoh yang pertama itu penghasilannya kan 23.000 US dollar. Berarti termasuk ke dalam kelompok yang mana? Negara berpendapatan tinggi. Ya, ya, negara berpendapatan tinggi karena melebihi dari 12.535 US dollar. Kalian cermati video di depan. Ini pendapatan per kapita negara-negara anggota ASEAN. Ya. Ini yang pertama itu ada paling besar pendapatannya adalah negara Singapura. Setelah kalian amati tadi, Indonesia berada di peringkat keberapa? 5. Berada di peringkat ke-5 dengan penghasilan pendapatan per kapitanya sebesar 4.291 US dollar. Nah, berarti Indonesia itu termasuk ke dalam kelompok yang mana ya? Menengah atas. Menengah atas. Karena menengah atas itu pendapatan per kapita antara 4.046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Sedangkan Indonesia pendapatan per kapitanya adalah 4.291 US dollar. Ya, berarti Indonesia masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Hari sudah Ibu tentukan kelompoknya. Sekarang bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya. Ya, kalian perhatikan di situ ada tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk di masing-masing negara. Tugas kalian di situ untuk menghitung pendapatan per kapita tiap-tiap negara. Kemudian selanjutnya kalian membuat kesimpulan yang terkait dengan urutan pendapatan per kapita dari yang terendah sampai yang tertinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pendapatan per kapita tahun 2019. Yang pertama adalah alfa. Pendapatan per kapitanya PNB dibagi jumlah penduduk. PNB-nya sebesar 1.175 miliar US dollar dibagi 90 juta jiwa. Hasilnya 13.055,56 US dollar. Pendapatan per kapita pada tahun 2020 yang pertama adalah alfa. PNB dibagi jumlah penduduk. PNB-nya sebesar 1.310 miliar US dollar dibagi 100 juta jiwa. Hasilnya 13.100 US dollar. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, maka kami sepakat menyimpulkan bahwa 1. Pada tahun 2019, negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi adalah Romeo, sedangkan negara dengan pendapatan per kapita terendah adalah Delta. 2. Pada tahun 2020, negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi adalah Romeo, sedangkan negara dengan pendapatan per kapita terendah adalah Alpha. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang sudah kalian hitung dari LKPD itu ada tahun 2019, ya 2019 itu ada negara Alpha dengan penghasilan pendapatan per kapita 13.055 US dollar. Berarti termasuk kelompok negara yang mana ya? Kelompok pendapatan tinggi, ya. High income karena lebih dari 12.535 US dollar. Yang kedua beta 14.250. Tetap naik atau Sama ya? Sama. High income juga. Ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini. Yang pertama apa sih? Flashback lagi pendapatan per kapita, siapa yang tahu? Ya, Gusno, boleh? pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Kita refleksi dan evaluasi. Ini dan evaluasinya kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa pulang supaya kita diberikan keselamatan sampai pulang ke rumah. Ya, biasa sama dipimpin baca doanya doa pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
warahmatullahi